sudah mempunyai rencana atau strategi untuk nantinya akan menerapkan new normal itu seperti apa, Pak, Ya, di daerah Jawa Barat? Ya, jadi kami di Jawa Barat itu pertama penduduk kan paling besar ya. Penduduknya hampir 50 juta. Dan kami ini situasinya tuh beda-beda. Jadi ada daerah perkotaan yang nempel Jakarta, itu satu situasi. Kemudian ada ibu kota Jawa Barat di daerah Bandung, itu satu situasi. Kemudian sisanya itu adalah kabupaten-kabupaten yang situasinya juga berbeda. Nah, waktu melaksanakan perlawanan COVID ini, maka selalu ada 3 situasi berbeda. Jadi di Bodebek obatnya A, kira-kira gitu caranya ya. Di Bandung Raya caranya B, di yang lainnya caranya C. Maka setiap saat kita selalu punya cara berbeda-beda. Nah, hari ini Bodebek itu saya perintahkan harus sama frekuensinya dengan Jakarta. Kenapa? Karena virusnya klasternya dari Jakarta. Sehingga kebijakan transportasi, kebijakan transisi, new normal, lain-lain, Bodebek itu arahnya ke Jakarta supaya satu gerakan lah ya, koordinasi. Nah, tipe 1 PSBB yang sampai tanggal 26 itu untuk zona kuning di luar Bodebek. Kalau Bodebek itu sampai tanggal 2 Juli seperti Jakarta. Sisanya itu sudah zona biru karena kita kan levelnya ada 5, 4, 3, 2, 1, hitam, merah, kuning, biru, hijau. ya. Nah, yang kuning lanjut PSBB, yang biru sudah mulai yang kita sebut adaptasi kebiasaan baru. Jadi kira-kira gitulah levelnya, karena situasi berbeda maka obatnya dosisnya juga berbeda-beda. Berbeda. Oh, ya, memang beda-beda pasti arah ya untuk penanganannya sendiri ya, Pak ya. Jadi tergantung wilayah ya, Pak ya. Betul. Karena kan dulu penyeragamannya Mas Fadli udah dilakukan. Ingat kan ada PSBB satu provinsi di mana 27 daerah semua ikutan. Ibaratnya apapun penyakitnya, apapun levelnya, semua dikasih treatment yang sama selama 3 minggu kan. Nah, Benar. setelah itu nggak bisa lagi karena ternyata setelah 3 minggu ada yang sembuhnya cepat, ada yang masih lambat. Maka mulailah sejak itu atau hari ini itu dikasih dosisnya menyesuaikan dengan tingkat permasalahannya. Nah, berita baiknya sudah 1 bulan angka reproduksinya itu di bawah 1, ada 0,6, 0,8, 0,7, tapi semua rata-rata di bawah 1. Kalau menurut WHO, kalau sudah 14 hari masih di bawah 1, itu masuk kategori terkendali. Terus kita cek, Mas Fadli, ke rumah sakit. Ternyata orang yang dirawat di rumah sakit juga udah turun. Jadi kalau di tempat lain mungkin rumah sakitnya sesak, kapasitasnya terbatas. Kalau di Jawa Barat hari ini jumlah kapasitas masih berlimpah karena ruangan di rumah sakit yang dipakai COVID hanya turun sudah ke 29%, alhamdulillah. Jadi beban dokter, tenaga kesehatan di rumah sakit Jawa Barat sekarang sudah leluasa, sehingga rumah sakit rujukan bisa menerima pasien umum yang non-COVID. Tadinya kan selama COVID jangan dulu ya. Sekarang karena tinggal 29%, maka rumah sakit sudah boleh menerima pasien umum lagi. Pasien umum, iya. Nah, kira-kira itu kabar baiknya. Nah, cuman kita kan mewaspadai gelombang kedua ya. Nah, jangan sampai
kita terlena karena angka-angka yang baik tadi. Maka untuk menjaga kewaspadaan, kita menyulap 627 ambulan dari kecamatan masing-masing satu. Saya sulap jadi mobil tes COVID. Ya, jadi makanya kalau di tempat lain rebutan, di kita mah berlimpah karena kita berinovasi memodifikasi mobil ambulan jadi mobil tes COVID. Nah, kerjanya sekarang dia sidak, diam-diam ke pasar, diam-diam ke kerumunan, diam-diam ke bubaran Jumatan, diam-diam ke bubaran mall, terus langsung sidak rapid test dan swab kan. Nah, kalau hasilnya nggak ada macam-macam, berarti proses new normal atau AKB ini berjalan lancar. Tapi kalau ditemukan ada anomali, maka kita lakukan tindakan seperti menutup pasar di 5 wilayah. Nah, itu aja terus. Sampai suatu hari, akhirnya tidak ada lagi kasus signifikan, ekonomi sudah mulai baik, orang yang dirumahkan kerja lagi, orang yang PHK dapat kerjaan lagi, bisnis-bisnis buka lagi. Tapi mobil COVID ini terus warawiri. Sehingga kasus mungkin tetap ada, tapi tidak akan banyak karena kitanya waspada dengan pengetesan semasif mungkin, tracing semasif mungkin. Dan per hari ini total yang dites termasuk yang sudah tertinggi di Indonesia, kita sudah testing 200.000 orang, ya. Namun tingkat positif COVID-nya dikit, hanya 4,4%. Jawa Timur di 30-an% dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, per hari ini Allah memberikan kebaikan kepada Jawa Barat dengan memberikan keterkendalian situasi. Tapi saya nggak mau kufur nikmat, maka tetap keterkendalian ini kita jaga dengan pengetesan sebanyak-banyaknya sampai nunggu obat dan nunggu vaksinnya ditemukan. Oh, luar biasa berarti ya. Luar biasa banget ya.